Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini kita akan membahas tentang penyelesaian soal klaster 2 di LSP ya. Nah, untuk alat-alat yang diperlukan yaitu ada 2 buah mikrotik. Nah, ini mikrotik yang saya pakai adalah RB951UI. Ini ada 2 buah ya. Nanti yang satu akan bertindak sebagai router. Kemudian yang kedua kita akan setting dia sebagai manageable switch yang akan melewatkan atau yang akan membawa VLAN distribusi ya. Kemudian kita juga membutuhkan kabel UTP 2 buah ya. 2 buah, yang satu ini nanti untuk menghubungkan antar router ya, router satu dengan switch. Kemudian yang satu digunakan untuk menghubungkan antara router ke komputer ya ini. Kemudian tentunya kita juga membutuhkan laptop atau komputer untuk konfigurasi router mikrotiknya. Oke, itu untuk alat-alat yang kita butuhkan. Nah, kita pasang dulu ya. Jadi router pertama ini digunakan untuk ya terserah sih ya, yang atas atau yang bawah. Nanti pokoknya kalian akan diberikan 2 mikrotik ya. Yang atas boleh kalian fungsikan sebagai router, yang bawah boleh kalian fungsikan sebagai switch atau manageable switch. Oke. Coba kita hidupkan. Oke ya. Kemudian untuk kabel ini kita hubungkan di Ether 1 ya. Di Ether 1. Kemudian yang bawah juga di Ether 1. Ini opsinya terserah ya, terserah. Ya, jadinya seperti ini. Kalau misalkan mikrotik kalian itu di Ether 1-nya bermasalah, trouble, kalian bisa pindah ke Ether 2, Ether 3, atau ke 4, 5 ya. Nanti mana port yang bisa kalian gunakan. Tentunya ini nanti akan berpengaruh pada saat konfigurasi. Jadi kalian harus menyesuaikan ya. Kalian harus menyesuaikan di mana port itu nanti akan terhubung atau yang kalian gunakan. Oke ya, jadi seperti ini topologinya. Nanti kita akan konfigurasi dari sini dulu. Ini yang akan saya fungsikan sebagai router ya. Jadi saya akan konfigurasi dulu. Saya selesaikan dulu routernya ya. Kabel ini nanti, kabel yang warna putih ini nanti akan saya hubungkan ke laptop. Saya akan konfigurasi ini ya. Oke, kita masuk ke konfigurasinya. Oke, sekarang kita masuk ke konfigurasinya. Untuk itu kita buka aplikasi Winbox dulu ya. Winbox. Nah, ini Winbox. Oke. Pastikan mikrotik kalian bisa di search di Winbox ya. Kalau misalkan tidak ada atau tidak muncul, silakan ditekan refresh hingga muncul. Kalau sudah, tekan MAC address-nya, karena untuk koneksi menggunakan IP masih belum memungkinkan ya. Ini IP-nya masih 0.0.0. Kita klik MAC address-nya, kemudian loginnya admin. Ini masih belum dikonfigurasi mikrotiknya ya, baru saja di reset. Kalau sudah, tekan connect. Nah, kalau sudah masuk seperti ini kita tutup. Tahap pertama yang kita lakukan, kita berikan identitas ya. Di mikrotik ini kita berikan identitas, karena nanti untuk membedakan mana yang router, mana yang switch. Caranya cukup mudah. Kalian masuk ke sistem, kemudian di sini ada identity. Nah, ini kalian ganti saja menjadi router pertama atau apa gitu ya. Kalau sudah, apply, kemudian oke. Nah, tahap berikutnya kita masuk ke tab wireless, karena nanti konsep topologinya itu kan point to point ya. Coba saya cari topologinya dulu.
Tadi saya sudah download untuk topologinya. Nah ini ya. Nah ini adalah topologi yang kita pakai ya untuk ujian klaster 2. Jadi router ini untuk koneksi ke internet tidak menggunakan kabel, tapi dia menggunakan wifi. Jadi koneksinya itu point to point. Oke ya, jadi seperti itu. Maka dari itu kita butuh untuk mengaktifkan interface WLAN ini. Kita aktifkan ya apabila statusnya masih disable dengan cara klik centang warna biru sehingga dia menyala. Kalau sudah, ini adalah yang saya pakai ya. Untuk internetnya, nama SSID-nya nanti adalah sumber internet. Ini di rumah saya. Tentunya nanti informasinya waktu kalian ujian itu akan diberikan SSID-nya apa, kemudian passwordnya berapa. Nah, kemudian untuk IP network gateway-nya, IP network ya 192.168.43.0. Ini yang saya pakai sekarang. Kemudian untuk IP gateway-nya, nah ini yang penting. IP gateway-nya ini yang akan kita masukkan ke Mikrotik nanti. Kemudian IP Ether 1 ya, IP Ether 1 di router nanti kita berikan IP address yang satu segmen dengan gateway ya, karena gateway-nya 43.1. Maka IP Ether 1-nya di router kita kasih 43.2. Titik 3 boleh, titik 4 boleh, titik 254 boleh, karena ini pakai prefixnya 24 ya. Kemudian nanti untuk IP VLAN ini hanya contoh saja. IP VLAN 10 kita kasih ini, atau saya kasih ini nanti 10.1 100.124. Kemudian untuk IP VLAN 20 ini. Kemudian untuk IP VLAN management IP-nya pakai ini. Oke ya. Nah, kita kembali lagi ke Winbox. Nah, ini kita pakai atau kita buat security profile dulu, karena untuk koneksi ke WiFi saya itu ada passwordnya ya. Untuk membuat security profile kalian cukup tekan plus saja di sini. Untuk name profilenya namai terserah, hanya contoh saja ya, password. Kemudian mode ini kita pilih dinamik. Ini kalian centang WPA PSK, ini WPA 2 PSK. Passwordnya berapa? Tanya nanti ya. Ini punya saya 1 2 3 4 5 6 7 8. Ya. Coba saya tampilkan dulu passwordnya. Ini ya. 1 2 3 4 5 6 7 8. Ini password untuk connect ke WiFi saya. Jadi ini tidak ngasal ya. Ini informasinya diberikan nanti. Oke, kalau sudah di-apply terus oke. Kita sudah membuat satu buah security profile. Kembali lagi ke tab WiFi interface. Di WLAN 1 di double klik ya. WLAN 1 di double klik, muncul kayak gini. Kalau sudah muncul kayak gini, tekan scan untuk memindahi WiFi apa saja yang ada di sekitar kalian ya. Nah, ini adalah WiFi yang ada di sekitar rumah saya. Nah, ini adalah WiFi access point saya ya, sumber internet. Saya akan connect ke sini. Klik saja SSID-nya. Kemudian tekan connect yang ada di sini. Tekan connect. Nah, kalau sudah, jangan lupa security profile-nya diganti supaya nanti bisa nyambung, karena ada passwordnya kan. Nih, passwordnya ada di sini. Nah, password. Kalau sudah, tekan apply. Oke. Pastikan statusnya R ya. Nah, seperti ini. Kalau sudah R seperti ini, maka sudah dipastikan Mikrotik kalian sudah nyambung dengan access point yang ada di ruangan ya. Ini. Nah, setelah ini selesai, tahap berikutnya kalian buat IP di Ether 1 Mikrotik ya. Masuk ke menu IP, kemudian ini ada address. Nah, untuk menambah IP kalian tekan plus. Di sini kalian tulis IP address yang satu segmen ya, yang satu segmen dengan access point ya. Jadi kan di sini, nah ini ya gateway-nya kan 43.1 ya.
Oh, ini sebenarnya salah ini ya. IP-nya bukan diletakkan di IP Ether ya, tapi IP WLAN. Karena koneksinya pakai WLAN, bukan pakai Ether ya. Nah, oke. Berarti ini saya kasih 192.168.43.2/24 seperti ini. Oke, interface-nya kita pilih WLAN karena koneksi ke access point kita menggunakan WLAN-nya. Kalau sudah oke, ini sudah ya. Untuk memastikan apakah benar-benar terhubung, kita masuk ke new terminal. Kita masuk ke new terminal, kemudian kita ping ke gateway 192.168.43.1. Nah, ini sudah repli atau sudah TTL ya. Berarti ini sudah terhubung antara MikroTik dengan access point. Tahap berikutnya kita pastikan juga apakah MikroTik kita ini dapat akses internet dari access point ya. Coba kita ping ke google.com. Nah, masih belum bisa. Kalau kita ping ke public DNS-nya Google 8.8.8. Nah, di sini ada pesan di statusnya. No route to host. Ya, ini sebenarnya kalau dipanjangkan ini no route to host. Artinya tidak ada rute menuju ke 8.8.8. Tidak ada rute. Ya, maka kita buatkan rutenya. Oke, ini ditutup dulu. Kita buatkan rutenya dulu. Caranya masuk ke menu IP. Kemudian ini ada routes. Klik. Nah, untuk menambah tekan saja plus. Untuk DST address biarkan saja ya. Kalian klik bagian gateway, diklik. Kemudian masukkan gateway-nya. Informasi gateway tadi sudah didapat ya. Ini yang dimasukkan. Oke. Dimasukkan di sini. 192.168.43.1. Ya, ini contoh. Nanti di lokasi ujian atau di ruangan kalian bisa berbeda. Makanya baca informasinya nanti ya. Kalau sudah tekan apply, nah pastikan statusnya reachable ya dari WLAN 1. Oke. Nah, pastikan reachable. Kalau tulisannya masih biru itu berarti masih salah. Yang benar itu seperti ini. Kalau sudah ditutup, nah kita coba apakah masih belum bisa atau sudah bisa. Ping 8.8.8.8. Nah, ini sudah bisa. Tidak lagi no route to host karena kita sudah membuatkan rute untuk menuju ke 888. Ya. Oke, untuk DNS Google sudah bisa di ping. Untuk domainnya apakah bisa? Ping google.com. Nah, 88 sudah TTL atau repli. Kenapa ping Google kok tidak bisa? Nah, karena kita belum memasukkan atau belum menginputkan alamat DNS ya. Oke, sekarang kita inputkan DNS. Ini kita tutup dulu. Masuk ke menu IP lagi, terus ini ada DNS, diklik saja DNS-nya. Nah, servernya masih kosong, tidak ada DNS server apapun di sini ya. Jadi ini menu ini atau window ini digunakan untuk membuat mini DNS lah ya. Ini kita tekan atau kita isikan 8.8.8. Kemudian mau nambah lagi tinggal tekan plus atau segitiga hitam yang arah bawah ya. 8.8 4.4. Nah, jangan lupa alur remote request-nya kita checklist. Kalau sudah di-apply, oke. Nah, kita cek lagi. Ping google.com. Nah, ini sudah nyambung ya. Ping selain Google misalkan facebook.com. Nah, sudah nyambung. Oke, kalau sudah seperti ini berarti MikroTik kita sudah dapat akses internet ya. Tinggal kita bagi ya, kita share. Kita sharing internetnya supaya bisa diakses oleh klien juga ya. Jadi caranya masuk ke menu IP, kemudian ini ada menu firewall, diklik saja firewallnya. Kemudian ini ada tab NAT ya. Kalau misalkan posisi kalian ada di filter rule, kalian geser ke NAT seperti ini. Kalau sudah tekan plus,
Nah, di sini change-nya src NAT. Kemudian out interface-nya kita klik, sumber internetnya diletakkan di mana? Diletakkan di WLAN 1. Kemudian action-nya ini adalah masquerade. Nah, seperti ini. Kalau sudah oke. Oke, untuk basic config sampai sini selesai ya. Hingga sharing internet, ini harusnya klien yang terkoneksi ke MikroTik kita nantinya sudah bisa internetan. Oke, nah kalau sudah, kita sesuai topologi tadi ya. Ini ya. Ini nanti di dalam router ini ada namanya interface VLAN. VLAN-nya tadi ada 3, ada VLAN 20, ada VLAN 10, kemudian ada VLAN management ya. Oke, kita masuk ke interface. Kita buatkan VLAN. Ya, ini ada menu VLAN. Kemudian tekan plus untuk menambah. Kita kasih nama saja dia VLAN 10. Kemudian VLAN ID-nya 10. Interface induknya di Ether 1. Kalau misalkan Ether 1 tidak bisa, maka kalian pakai Ether mana yang bisa, gitu ya. Nah, untuk contohnya saya letakkan di Ether 1. Kemudian apply. Oke, nah ini VLAN 10 sudah jadi. Tambah satu lagi VLAN 20. Di sini ID-nya 20. Interface induknya ada di Ether 1. Kemudian oke. Kalau sudah, nambah satu lagi, namanya adalah VLAN management ya. VLAN ID-nya kita kasih saja 99. Kemudian Ether-nya Ether 1 sama seperti VLAN yang lain ya. Untuk nama terserah ya, nama tidak harus sama seperti ini ya. Silakan ditulis terserah, pokoknya jangan sampai lupa. Kemudian untuk VLAN ID-nya juga sama, terserah ya. Kalian mau pakai berapapun ya, intinya nanti harus sama. Harus sama penggunaannya maksudnya ya. Kalau ini 99 nanti di switch-nya harus ditulis 99 ya, jangan sampai berbeda ya. Kalau berbeda nanti bisa salah alamat VLAN-nya. Kalau sudah, tekan apply. Oke. Nah, kita sudah membuat 3 buah VLAN. Kalau kita kembali ke interface, sekarang bentuknya seperti ini ya. Interface VLAN ini dia induknya ada di Ether 1. Nah, oke, kalau sudah, kita masuk ke menu IP, kemudian addresses, kita kasih IP address di masing-masing VLAN. Kita plus. Nah, untuk VLAN 10 tadi informasi IP-nya 10 ya, 10.1.100/24. Berarti kita kasih 10.1.100.1/24. Itu untuk VLAN 10. Apply, oke. Kemudian kita plus satu lagi untuk VLAN 20 21.100. Oke ya, 100.1.24 ini mengarah ke VLAN 20. Apply, oke. Kalau sudah, untuk VLAN management, ini VLAN management 192.168.991/30. Oke, kita plus 192.168.99.1/30. Ini mengarah ke VLAN management. Apply. Oke. Nah, ini sudah dapat IP, sudah kita kasih IP semua ya masing-masing VLAN. Kemudian kita aktifkan DHCP server untuk VLAN 10 sama VLAN management. Oke, masuk ke menu IP. Kemudian ini ada menu DHCP server. Kita tekan DHCP setup yang ada di sini. Di sini kita milihnya ke Ether 10 dulu. Kemudian kita tekan next. Oke, selesai untuk VLAN 10. Kita tambah satu lagi, tekan DHCP setup. Kita sekarang ke VLAN management. Kita tekan next. Oke, selesai untuk DHCP server. Kemudian kita aktifkan VLAN 20 untuk hotspot ya. Sesuai topologi. VLAN 20 ini untuk hotspot ya, untuk hotspot.
Jadi kita masuk ke menu IP, kemudian hotspot. Nah ini ya, di sini ada tombol hotspot setup, diklik saja hotspot setup. Di sini untuk ethernya kita pilih VLAN 20, kemudian kita tekan next, ini next, ini next, ini next, ini next. Nah untuk DNS name ini diisi sesuai permintaan nanti ya, sesuai soal kalau misalkan ada. Untuk contohnya saya kasih aja peserta 100.net seperti ini ya. Ini untuk DNS name-nya. Kalau sudah tekan next. Untuk user defaultnya ya, ini admin, passwordnya kosong, kalian isi saja terserah. Untuk contohnya saya isi passwordnya admin juga. Kalau sudah tekan next, finish ya. Oke. Nah, kalau sudah terbentuk hotspot servernya, kalian masuk ke tab server profile. Ini ya, masuk ke tab server profile. Pada hsproof 1 ini di double klik. Oke, kemudian kalian klik tab login. Nah, ini tab login. Hilangkan centang pada cookies-nya. Nah, kemudian ini centang pada HTTP pub-nya. Nah, kalau sudah oke. Sampai sini konfigurasi router sudah selesai ya. Nah, ini sudah selesai. Nanti kita pindah ke switch ya. Ini jadi konfigurasi router utama sudah selesai. Jadi ini kita copot. Nah, kita pindah konfigurasi ke switch. Nah, seperti ini ya. Oke, sekarang kita lanjutkan untuk konfigurasi switch. Kita remote switch-nya hingga muncul di tampilan Winbox. Nah, ini sudah muncul. Karena sama seperti router tadi ya, masih tidak ada IP-nya. Kita remote-nya pakai MAC address. Kemudian kita tekan connect. Nah, ini adalah tampilan dari switch manageable. Sama seperti yang tadi, kita berikan identity dulu biar bisa dibedakan. Kita kasih nama switch, kemudian kita oke. Nah, setelah memberikan identitas, kita buat satu interface baru, VLAN ya. Kemudian kita buat interface bridge dulu ya. Ini bridge. Nah, kemudian kita plus. Untuk membuat bridge kita plus. Kemudian ini kita oke. Nah, interface baru dengan tipe bridge sudah terbuat. Kemudian kita masuk ke menu interface. Kita pilih VLAN, kemudian tekan plus untuk membuat VLAN. Kita kasih nama dia VLAN management seperti ini ya. Kemudian untuk VLAN ID-nya kita samakan dengan yang ada di router utama tadi, yaitu 99 ya. Untuk interface-nya itu kita nginduk ke bridge. Ini jangan sampai salah ya. Ini nginduk ke bridge. Kemudian ini kita apply, kemudian oke. Nah, sehingga apabila kita tengok di menu interface, VLAN management ini ada di bawah bridge ya, seperti ini. Kalau sudah membuat interface VLAN management, kita kasih IP ya di VLAN management. Kita masuk ke IP, kemudian kita DHCP client. Jadi kita request IP dari router utama. Klik DHCP client, kemudian ini kita plus. Interface-nya kita arahkan ke VLAN management. Nah, kalau sudah apply, oke. Pastikan di bagian IP address sudah terkirim ya VLAN management atau IP address-nya. Oke, ini kita close dulu. Kemudian kita masuk ke bridge dulu ya. Kita masuk ke bridge. Kemudian kita masuk ke tab port, kita plus. Kita daftarkan
port mana yang kita gunakan nanti untuk VLAN VLAN trunking ya, VLAN trunking atau VLAN access ya. Kemudian mana yang digunakan untuk VLAN distribusi. Nah, untuk VLAN access itu nanti diletakkan di Ether 1 karena kabel UDP-nya kan yang nancap di Ether 1 ya, Ether 1. Kemudian ini tipenya adalah bridge, hardware offload-nya kita off-kan atau kita hilangkan centangnya. Kemudian ini kita masuk VLAN, pada PV-ID-nya atau VLAN ID-nya tetap ya, untuk Ether 1 PV-ID-nya 1 jangan diganti. Kemudian untuk frame type-nya dari admit all kita pilih admit only VLAN tag. Kemudian ini dicentang di ingress filtering. Nah, seperti ini. Kemudian kita apply, oke. Nah, ini sudah terbentuk satu port yang sudah kita daftarkan. Kemudian kita daftarkan lagi di tab general, interface-nya kita pilih Ether 2. Nanti untuk Ether 2 ini yang ke VLAN 10 ya. Nah, terus bridge-nya ini tetap. Kemudian hardware offload-nya dihilangkan, masuk ke tab VLAN. Nah, untuk PV-ID-nya atau VLAN ID-nya itu kita tulis 10 ya. Karena nanti port 2 atau Ether 2 ini kita gunakan untuk distribusi VLAN 20 ya. Jadi ini VLAN 10 ya. Jadi Ether 2 kita gunakan untuk distribusi VLAN 10. Kemudian untuk frame type-nya ini kita pilih admit only untagged ya. Kita pilih yang ini, kemudian ingress filtering. Kalau sudah apply, kemudian oke. Nah, ini Ether 2 sudah kita daftarkan. Nah, otomatis close sendiri ya, karena masuk ke interface bridge ya. Nanti akan login lagi secara otomatis. Kemudian kita plus lagi di bagian tab general, ini kita daftarkan interface VLAN. Ini interface VLAN yang ada di switch ya, bukan yang ada di router. Kemudian bridge ya, ini VLAN ID-nya, PV-ID-nya karena untuk hotspot, dia untuk distribusi VLAN 20. Kemudian frame type-nya sama seperti yang tadi, pilih admit only untagged, kemudian ingress filtering-nya dicek, list, kemudian ini oke. Oke, ini untuk port-port akses dan port distribusi sudah kita daftarkan. Kemudian kita masuk ke tab VLAN. Nah, ini kita tambahkan. Ini untuk VLAN ID-nya kita hapus. Nah, di sini kita tulis VLAN 10 dulu. Untuk VLAN tag-nya atau VLAN aksesnya ada di Ether 1 ya, untuk akses VLAN ke router. Kemudian untag-nya untuk distribusi VLAN 10 ini kita letakkan ada di Ether 2 seperti ini. Kemudian apply, oke. Nah, ini kita munculkan dulu tag untag-nya biar kelihatan ya. Nah, ini untuk VLAN aksesnya ada di Ether 1, VLAN distribusinya ada di Ether 2. Nah, sekarang kita tambahkan untuk VLAN 20. Nah, ini kita tulis 20. Kemudian untuk tag-nya ada di Ether 1, untuk untag-nya ada di WLAN karena ini VLAN 20. Kemudian apply, oke. Yang terakhir kita tambahkan untuk distribusi ya, atau manajemen, VLAN manajemen. Kita tekan plus. Untuk yang di sini hati-hati ya, beda dengan yang tadi. Kita tulis 99 untuk VLAN ID-nya. Nah, untuk tag-nya ada di bridge. Nah, kemudian jangan di untag ya, kita tambahkan di segitiga bawah. Nah, ini kita pilih Ether 1 seperti ini. Jadi untag-nya kosong. Ini nanti untuk mengakses switch ya, untuk memanajemen switch. Apabila sudah kita apply. Oke. Nah, kalau sudah didaftarkan seperti ini, kita coba masuk ke IP DHCP client, apakah sudah dapat IP dari router. Nah, ini ya, DHCP clientnya sudah masuk untuk VLAN management dari router ya. Jadi kita tidak usah memberikan IP address manual. Oke, untuk pengaturan VLAN
dari sini sudah selesai ya, tinggal kita masuk ke bridge yang terakhir ya, ini bridge, di double klik. Nah, aktifkan di tab VLAN, jangan lupa aktifkan VLAN filtering ya. Aktifkan VLAN filtering ini di proses akhir ya, setelah kita mendaftarkan port, setelah kita membuat VLAN, baru masuk ke bridge lagi untuk mengaktifkan VLAN. Jadi awal-awal jangan diaktifkan dulu, ini diaktifkan di akhir. Kalau sudah, tekan apply. Oke, nah selesai untuk VLAN. Nanti otomatis menutup ya, nanti akan login lagi, otomatis login lagi. Nah ini ya, ini kan tadi sudah saya aktifkan VLAN filteringnya ya, dan Winbox saya ini otomatis menutup karena akses ke switchnya itu sudah tertutup seperti itu ya. Tapi kalau kita lihat di Mikrotik atau di Winbox ini tertangkap IP 10.1.100.1. Ini artinya apa? Ini artinya konfigurasi VLAN kita itu sudah berhasil ya, terbukti dengan adanya IP router yang beralamatkan di 10.1.101. Padahal ini kabel saya ke laptop ini itu terpasang di switch ya, bukan di router. Tapi dia sudah berhasil mendeteksi IP address-nya router ya. Nah, sekarang untuk memastikannya lagi, kita coba masuk ke setting, atau kalau kalian pakai Windows silakan masuk ke njpa.jpl itu, kemudian diperiksa IP address-nya dapat berapa ya. Karena ini saya pakai MacBook, saya masuk ke sistem setting, kemudian saya masuk ke network. Nah, ini saya cek di sini. Untuk LAN saya ini dapat IP berapa? Nah, ini bisa kalian lihat. Ini dapat IP 10.100.254. Dimana kalau kita lihat di pengaturan tadi, VLAN itu networknya kan ini ya, 10.100. Nah, dengan kata lain, kalau komputer kalian itu sudah dapat IP sekian, maka sudah dipastikan VLAN-nya itu sudah berjalan dan sudah didistribusikan dengan baik ya untuk VLAN 10. Nah, sekarang kita pastikan apakah VLAN 20-nya itu sudah terdistribusikan dengan baik juga apa belum. Nah, untuk mengeceknya kita harus menggunakan perangkat yang ada wifi-nya. Boleh HP ataupun laptop. Namun kita tadi kan masih belum melakukan konfigurasi di interface WLAN-nya ya, belum kita konfigurasi. Oke, sekarang kita masuk. Inilah fungsi dari VLAN management. Kalau kalian tidak menyeting atau tidak mengkonfigurasi VLAN management, kalian akan kesulitan untuk meremote switch-nya, karena switch-nya sudah tidak ada di sini. Ya, kalian refresh berapa kali pun switch-nya sudah hilang. Adanya cuma router utama, tidak ada switch di sini. Oke, maka dari itu cara koneksinya bagaimana? Cara koneksinya kita tulis IP-nya tadi yang dapat dari router. IP-nya tadi 192.168.99.2. Nah, ini untuk IP remote ke switch. Kalau sudah kita connect, nah ini ya. Nah, ini coba perhatikan. Ini yang saya remote sekarang adalah switch. Nah, sekarang kita konfigurasi untuk wireless-nya. Nah, ini wireless-nya masih off, belum kita enable-kan. Kita klik, kemudian kita aktifkan seperti biasa. Kemudian kita double klik langsung. Nah, ini kita pakai sebagai access point ya, yang nantinya menyebarkan VLAN 20. Nah, karena di access point, maka modenya kita ganti AP bridge. Kemudian SSID-nya kita ganti hotspot voucher seperti itu contohnya. Kemudian security profile-nya tidak usah pakai password ya, karena nanti untuk user sama passwordnya ikut pengaturan hotspot di router utama ya. Nanti kita buat usernya itu dari aplikasi yang namanya Micmon, sama menentukan waktunya ya, sama harga vouchernya.
Oke, kalau sudah ini langsung di apply, kemudian oke. Nah ya, kemudian kita akan lanjut di cek lewat HP ya. Kita akan cek lewat HP. Oke, sekarang kita coba untuk memeriksa apakah VLAN 20 sudah terdistribusikan dengan baik ya. Jadi kita ngeceknya itu menggunakan WiFi, karena VLAN 20 itu kita taruh di interface WLAN ya. Jadi kita aktifkan WiFi-nya, kemudian kita cari SSID-nya tadi. Nah, ini ada hotspot voucher ini ya. Hotspot voucher kita konekkan. Ini kita konekkan. Nah, ini sudah connected. Oke. Kemudian kita coba periksa IP-nya dapat berapa. Masuk ke setting. Nah, di sini dilihat. Nah, ini sudah dapat IP 20.1.100.254 ya. Ini harusnya tampil halaman login ini. Ya. Nah, ini kalau misalkan dipakai internetan, ini masih belum bisa ya. Ini masih belum bisa. Nah, untuk bisa internetan bagaimana ya? Kita harus login dulu. Coba kita panggil DNS dari hotspot yang sudah kita isikan tadi ya. Nama hotspotnya itu peserta, atau nama DNS-nya itu peserta 100 dari net. Nah, seperti ini. Kita coba go. Nah, ini ada tampilan login yang dari Mikrotik. Kita pakai tampilan ini dulu ya. Username-nya tadi ada satu username aktif yaitu admin. Kemudian passwordnya juga admin. Nah, kita tekan connect. Nah, ini sudah berhasil login ya. Sudah berhasil login. Kalau sudah, coba kita ke Google. Apakah bisa internetan? Nah, ini sudah bisa. Coba kita speed test atau ke YouTube. Nah, ini ke YouTube bisa. Nah, ini sudah bisa ya ke YouTube. Oke. Kita coba speed test. Nah, ini run speed test. Nah, ini speednya lumayan, dapat 11 ya, 11 mega. Oke, itu berarti sudah terdistribusi dengan baik ya. Ini IP address-nya 20.1.100.254. Nah, ini sudah ikut VLAN 20 dan internetnya juga sudah jalan. Nah, berarti untuk konfigurasi switch sudah selesai ya. Dari VLAN 10 sudah kita cek di PC tadi sudah jalan. Kemudian VLAN 20 sudah kita cek dari HP sudah jalan ya. Termasuk hotspotnya juga sudah jalan. Nanti untuk usernya hotspot kita nanti membuatnya di aplikasi yang namanya Micmon ya, untuk membuat user sekaligus yang banyak gitu nanti untuk vouchernya. Baik, untuk ini untuk switch sudah selesai ya berarti ya. Jadi untuk switch sudah berjalan dengan baik ya, sudah terkonfigurasi dan VLAN sudah berjalan untuk VLAN 10 dan VLAN 20 nya. Di tahap berikutnya kita hanya tinggal men-setting aplikasi yang namanya Micmon ya. Jadi untuk Micmon kita buatkan video yang berbeda karena video di tahap 1 ini saja sudah terlalu panjang ya. Semoga untuk langkah-langkah yang sudah saya berikan bisa kalian pahami dan bisa kalian ikuti dengan baik sehingga kalian bisa lancar dalam mengerjakan soal-soal nanti di uji klaster yang kedua. Ya, untuk video kali ini cukup saya sampai di sini ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.